Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Jadi syukurlah intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kasih sayang Allah saya bisa dipertemukan kembali dengan Bu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Haja Saryati SPDMM, dan juga rekan CGP saya yang luar biasa Ibu Ustazah Nur Alia SPD, dan segenap ibu-ibu guru hebat pada pastinya juga ya, yang luar biasa memiliki semangat yang sama. Insya Allah tujuannya adalah untuk anak-anak kita tercinta dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itulah harapannya agar anak-anak melakukan proses pembelajaran ini dengan penuh rasa bahagia di sekolah. Salawat dan salam tanpa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti syafaat dari Tuhan. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan adik-adik yang Ibu cintai, perkenalkan. Mungkin yang belum kenal dengan siapa saya di sini, saya hanya yang alhamdulillah diberikan tugas. Insya Allah perkenalkan dulu, nama saya Kalima Darahma. Saya asli sebenarnya dekat sekali dengan jarak sekolah, makanya tadi menghubungi sini, Bu udah siap belum? Kalau benar-benar sudah siap di sini, baru Bu Eva berangkat ke sini. Saya berangkat sini, ya Bu lagi dikondisikan, ya alhamdulillah. Saya rumahnya dekat Bu, barangkali guru kalau dari bilang saya, ternyata murid saya ada yang di sini. Ya, itu ya alumni BINUS. Nah, saya bertugas di SMK Bina Nusa. Kebetulan Yayasan Pendidikan Keselamatan kita juga merupakan yayasan keluarga saya. Terus saya juga mengelola yayasan baru, Yayasan Maisa Kanita Sakti, dan baru ada School. Insya Allah kedepannya bisa berkembang kepada pendidikan lain. Ya, itu Bu, rumah sakit Kelapa Tiga. Ya, dekat kan Bu, dekat berangkat dari silaturahmi ya. Yang ada di sini saya dalam ini sama-sama kita belajar ya Bu ya, untuk mencerdaskan pendidikan yang lebih baik, karena tentunya pendidikan yang baik akan menjadikan Indonesia semakin maju. Dan adik-adik, selamat datang juga di forum ini. Ya, nanti adik-adik bisa belajar melihat bagaimana perjuangan seorang guru untuk mendidik kalian. Ya, Bapak Ibu memiliki segenap jiwa raga hatinya, Guru Alia sampai siang dan malam ya melaksanakan tugasnya untuk apa? Untuk sekolah tercinta, dan untuk anak-anak juga semoga bisa memberikan semangat untuk guru-guru yang cantik-cantik, yang ganteng ya, semoga memiliki semangat yang sama. Nah, di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan diskusi visi prakasa perubahan sekolah. Di dalam sesi ini nanti CGP akan dampingi saya sebagai pengajar praktik untuk memimpin jalannya diskusi dalam menjelaskan visi dan prakasa perubahan sekolah. Di sini peserta diskusi kita ada 5 guru, terus ada 5 siswa dan 2 tenaga pendidik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti kita bersama-sama mendiskusikan yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Alia. Mau seperti apa selanjutnya? Cita-cita kita seperti apa? Jelas ini adalah program pendidikan guru penggerak, dan saya berharap nanti setelah Bu Nur Alia bisa memberikan semangat buat ibu-ibu di sini untuk mengikuti, karena luar biasa Bu. Program pendidikan guru penggerak adalah salah satu program paling terfavorit
bagi Mas Menteri. Karena kenapa? Karena di dalam program pendidikan ini tentunya mengharapkan semua guru tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk memajukan pendidikan. Nanti ke depannya pendidikan Indonesia akan maju di tangan Bapak Ibu semua kalau semuanya sudah bergerak, dan mutu sekolah pun akan jauh lebih baik ketika di setiap sekolah ada guru bergerak. Ingat, satu guru CGP saja nilainya setara dengan 15 guru sertifikasi. Jadi nanti berkaitan dengan rapor mutu sekolah Bu Haji, kalau di sekolah ada guru CGP itu akan bagus sekolahnya, dan kita tidak perlu akreditasi lagi. Akreditasi akan semuanya by sistem dipertanya secara otomatis. Kalau data kita memang benar-benar bagus, guru-gurunya selalu semangat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Sekarang kegiatan sudah nggak lagi harus jauh di hotel, di mana, di rumah, di sekolah sudah bisa karena ada platform Merdeka Belajar, ya. Nah, ada susunan acara kita pada hari ini, yaitu pengangkat tujuan diskusi yang tadi sudah saya sampaikan. Kedua, nanti kita bersama merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya nanti kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah tersebut. Memang sudah ada visi sekolah ya Bu ya? Sudah ada visi dan visi. Apakah visi sekolah yang sudah ada ini selaras enggak dengan tujuan pendidikan atau program guru penggerak yang ada di sini? Kalau misalkan memang perlu ada perbaikan, kita perbaiki. Terus mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir nanti penutup dan doa. Baik, kegiatan insya Allah kegiatan yang insya Allah kita niatkan dengan baik ini, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan hamdalah. Bismillah basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita harapkan dengan tujuan ini dengan segenap hati yang ikhlas memberikan banyak manfaat buat kita semua, tentunya buat kemajuan sekolah dan tentunya buat adik-adik tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk memimpin acara diskusi ini saya persilakan dengan hormat Ibu Natalia. Mungkin sebelum nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kami disilakan dulu ya Bu ya. Kepada Ibu Hajah Saniyati SPDMM, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Rahman SPD selaku pengajar praktik bagi CGP, Bapak dan Ibu guru SPM Bagaimana Bapak 05 serta anak-anakku sekalian yang dicintai. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pendampingan individu di SD Bapak 05 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nuralia SPD sebagai CGP Angkatan 7. Salawat serta salam tak lupa kita bisa curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ibu pengajar praktik yang saya hormati, saya di sini selaku kepala sekolah barangkali mengucapkan banyak terima kasih karena di sini di SD Babak 05 sudah ada calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah ada
banyak kali Bu imbasnya terhadap rekan-rekan guru muda yang lainnya. Sehingga pada hari ini tentunya sesuai dengan jadwal dan kegiatan pendampingan individu yang beliau laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah wawasan bagi murid ayah pribadi dan nanti penjelasannya kepada rekan-rekan guru di sekolah. Barangkali pada waktu di sini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas keadaan dan penerimaan dan sebagainya karena memang seperti ini adanya Bu. Barangkali hanya itu, mudah-mudahan nanti kegiatan ini kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hanya itu barangkali saya tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun wa qala idun wa sa'alhum fil ardh. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat-sahabat kita hormati Kepala Sekolah SD Bablan Kota 05 Ibu Hajah Saryati SPDMN, yang kita hormati pula pengajar praktik CGP Angkatan 7 Ibu Eva Imelda Rahma SPD, segenap para rekan guru yang selalu bersemangat dan anak-anakku tercinta yang insya Allah calon penerus generasi harapan agama nusa dan bangsa. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, lebih khusus saya dalam rangka menaikkan kewajiban saya sebagai CGP, yaitu mendapatkan pendampingan individu dalam rangka penilaian yang nanti tentunya menentukan berhasil tidaknya saya atau mampu tidaknya saya mengaplikasikan dan implementasikan ilmu yang saya dapatkan di pelajaran CGP. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan harapan kita apa yang kita lakukan pada hari ini, diskusi kita Allah ridhai sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang bermanfaat buat masa depan sekolah kita dan demi terciptanya kader-kader bangsa, murid-murid kita menjadi generasi yang siap pakai, yang mampu menjawab tantangan zaman. Salam dan salam kita senantiasa kita curahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua akan berkasih dari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan segenap rekan guru, wabil khusus kepala sekolah yang selalu memfasilitasi dan memberikan izin, berikan kemudahan-kemudahan tatkala saya menaikkan kewajiban tugas saya dalam CGP, baik itu aksi nyata, baik itu pembebasan, dan pada saat ini adalah sebuah pendampingan individu. Pun juga terima kasih saya kepada rekan-rekan guru yang selalu memotivasi saya dan juga memberikan dukungan dengan bentuk siap selalu diajak berdiskusi, diajak berkolaborasi, bahkan tatkala diajak berefleksi di sekitar sekian banyak aksi nyata saya masih saya berikan teman-teman semua dalam berkolaborasi. Itu pun semua saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Walaupun mungkin terkadang ada sedikit kekurangan dari kita adalah mengenai sarana prasarana, itu nanti saya sudah meminta diupayakan oleh kepala sekolah atas segala kekurangan-kekurangannya. Dan bersyukur itu alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita mulai acara diskusi kita, yang mana terlebih dahulu saya ingin membacakan puisi karya
Pak Presiden Soekarno ya, orang nomor 1 Indonesia, tentang pandangan beliau terhadap Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meriam, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting pantai Minang itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah saya menguning menghijau, aku melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di bawah ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Puisi ini pesannya sangat dalam buat kita. Kita orang Indonesia, pulau manapun, kampung manapun, tidak menjadi halangan buat kita untuk membangun Indonesia. Contohnya dalam bertugas, dimanapun kita ditempatkan, yang kita bangun Indonesia. Tak kala terlihat alam yang terbentang, kita bersyukur menjadi orang Indonesia yang tanahnya subur dan makmur, sehingga kehidupan akan bisa sejahtera. Tak kala kita melihat anak-anak kita harus semangat berjuang demi negara Indonesia. Itu kewajiban guru untuk mencetak murid-murid kita, binar cahaya mata mereka kita wujudkan dengan sebuah keberhasilan mereka, karena banyak keberhasilan murid adalah berkat keikhlasan guru dalam mengajar dan tuntunan serta contoh teladan yang bagus dari guru serta motivasi yang baik dari gurunya. Mungkin hanya itu yang berkaitan dengan puisi dari karya Pak Soekarno. Baiklah, untuk selanjutnya tugas utama saya yaitu memimpin berjalannya diskusi berdasarkan perintah. Diskusi ini mengenai visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, itu judul utamanya. Kemudian diberitakan juga mengenai diskusinya visi dan prakasa perubahan sekolah. Di sini saya tuliskan langsung Sekolah SDN Babelan Kota 05 yang mempunyai visi unggul dalam berprestasi, keluhuran budi serta beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun prakasa perubahannya mewujudkan peningkatan pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas siswa yang menyenangkan. Kemudian ada latar belakang, ya latar belakang daripada visi dan prakasa perubahan kita SD Babelan Kota 05. Lembaga pendidikan agar tepat bersemayam benih-benih kebudayaan yang dinamis
dengan segala keberagaman sejalan kodrat alam dan zaman serta memiliki visi yang diimpikan dan diharapkan di sekolah mencerminkan karakter pendidikan di sekolah tersebut. Jadi latar belakangnya karena memang kita sadar betul bahwasanya pendidikan adalah tempat untuk membuat benih-benih bersemayam dari belum menjadi suatu apa-apa sampai menjadi suatu pohon ataupun tumbuhan yang bisa menghasilkan dan berguna bagi negara, bangsa, agama dan juga bagi masyarakatnya. Tujuan daripada visi itu satu, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, indah dan nyaman. Itu pasti, karena enak kalau sekolahnya indah, nyaman, pasti warganya sehat. Karena kalau saling disaling ya, pada kesehatan akal pikiran, kejernihan berpikir itu terdapat pada jiwa atau badan orang yang sehat. Kemudian menanamkan karakter pelajar Pancasila ya, karena visinya ada beriman bertakwa, itu karakter pelajar Pancasila. 3, wujudkan suasana belajar berpihak kepada murid. Ini memang yang dituntut dalam karakter pelajar Pancasila, bahwa guru di era sekarang harus selalu berpihak pada murid, mengutamakan murid dan murid. Keempat, menciptakan murid yang kreatif dalam mengeksplorasi diri, agar kita berikan kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan bakat-bakat yang mereka miliki dengan tanpa ragu dan tanpa sungkan. Kita guru hanya memberikan motivasi dan berikan kesempatan serta keluangan waktu untuk mereka. Yang 5, melibatkan orang tua murid sebagai aset pendukung visi sekolah. Itu yang paling penting, karena wali murid adalah merupakan juga kontrol buat sekolah. Jika mereka sudah bisa bekerjasama dengan baik terhadap kita, insya Allah mereka pun mau memberikan kontrol terbaik buat sekolah kita. Tolak ukurnya, pertama, lingkungan sekolah sehat, indah, aman dan nyaman. Kedua, warga sekolah memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ketiga, murid belajar dengan riang gembira. Keempat, siswa mampu mengeksplorasi diri. 5, orang tua murid selalu mendukung kegiatan sekolah. Nah, sekarang pengantar visi. Apa sih visi gitu ya? Pengertian visi adalah hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dan segala yang kita ingin capai di masa depan. Jadi visi itu suatu yang ingin kita capai dari pihak sekolah untuk masa depan siapa? Masa depan murid-murid kita. Langkah-langkah mewujudkan visi sekolah. Di sini sesuai dengan pelajaran yang saya dapati di CGP ya, menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, langkah persiapan, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, dewan guru dan komite. Kepala sekolah dan komite berkolaborasi karena kita dalam melakukan persiapan. Kedua, pelaksanaan inquiry apresiatif mengacu pada langkah-langkah tahapan baca. Ya. Sebelumnya saya bacakan dulu apa sih baca, mungkin buat teman-teman masih awam. Ya. Kalau kita CGP udah mulai kenal, walaupun kenal baru, untungnya kenal lebih dulu. Langkah-langkah tahapan baca itu apa saja? Yang pertama, buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan pertama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan. Yang kedua, ambil pelajaran, cara menggali fakta, memperoleh data, melibatkan multi unsur melalui diskusi kelompok kecil atau kelompok besar. Yang ketiga, gali mimpi. Nah, kita manusia sering bermimpi, maka digali mimpinya. Ya. Menyusun deskripsi kolektif, bila mana inisiatif terwujud, kemudian mengalokasikan kesepakatan untuk berproses bersama multi unsur. Ya, baik kepala sekolah, komite, guru, wali murid. Ya. Dengan menggunakan kata-kata tanyanya kapan, di mana, siapa saja. Keempat, jabatan rencana.
mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah terobosan yang akan memudahkan seluruh pencapaian. Yang kelima, atur eksekusi, menentukan siapa yang berperan ya, atau dilibatkan dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini saya ngasih contoh ya, ngasih contoh prakarsa perubahan. Contoh prakarsa perubahan ini yang saya buat saat saya mengisi tugas. Saya waktu itu visinya, ya visi saya itu bunyinya adalah mewujudkan, menciptakan siswa yang berkarakter Pancasila dan multi talenta. Dengan prakarsa perubahannya, ini waktu tugas saya ya di LMS, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa atau kreativitas anak. Ya, itu contoh supaya nanti tatkala kita berdiskusi mengenai prakarsa perubahan visi kita, tekan dulu tahu apa yang harus diisi. Ya, contoh dari buat pertanyaan utama, pertanyaannya sudah tersedia. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan kekuatan. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ya, anak, kreativitas anak harus kembangkan. Setiap anak punya potensi masing-masing. Tindakan penyelidikannya berdiskusi dengan kepala sekolah, pasti tentang pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Jadi orang yang paling pertama diajak berdiskusi adalah kepala sekolah. Kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Kita tentunya harus mencari sumber-sumber lain agar tahu ya bagaimana apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa membuat meningkatkan kreativitas anak. Lanjut. Yang kedua, ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran ini pertanyaan yang diajukan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pengalaman pernah punya pengalaman itu kita jadikanlah ya nanti sebagai tempat untuk menggali sebuah pertanyaan dan mencari jawaban. Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif? Ya, kita tanya karena ini berkaitan dengan anak. Ya, apa sih menurut anak-anak yang bikin dia bisa lebih kreatif? Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran meningkatkan kreativitas anak? Ya. Lanjutnya, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam membantu saya mewujudkan pembelajaran meningkatkan kreativitas anak? Jadi introspeksi diri di situ. Introspeksi diri. Kita punyanya apa, sanggupnya apa, mampunya apa. Karena liku-lisa ini masih orang masih punya kelebihan, walaupun masih banyak kekurangan. Tindakan penyelidikannya, mencari contoh nyata bagaimana pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berjalan dengan cara wawancara atau koresponden, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Selanjutnya dengan cara mewawancara atau survei pengalaman guru ataupun murid ataupun tenaga teknik ataupun wali murid ya yang berkaitan dengan kreativitas anak-anak. Yang ketiga, gali mimpi. Nah, pertanyaannya apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik? Itu yang ada di benak kita. Pertanyaan kita yang harus kita jawab juga dengan sebuah program. Tindakan penyelidikannya bagaimana? Membuat deskripsi ya dalam sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil lebih bijaksana menuntun anak bukan untuk ya.
Jadi tatkala kita survei dan mereka berkreativitas, dan tindakan kita harus bijaksana, hanya memberikan reward applause yang baik-baik, yang bagus-bagus berupa kata-kata pujian penyemangat. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Jadi mencatat keterampilan anak yang baru terlihat. Ya, contoh hasil karya berarti dalam memberikan pertanyaan pemantik untuk memotivasi cara pandang anak terhadap situasi, kondisi, dan permasalahan supaya anak bisa mengidentifikasi kegiatan, aktivitas, kreativitas yang mana yang cocok dengan dirinya. Kemudian membuat gambaran sikap dan respon terhadap kesalahan yang diperbuat anak, ya, atau menghasil anak agar tidak takut untuk dalam berkarya. Kemudian jabarkan rencana. Kalau sudah punya mimpi, pasti punya rencana agar mimpi tercapai. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kedua, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Ya. Tindakannya, penyelidikannya, membuat daftar pertanyaan untuk dialog dengan anak tentang pola pikir mereka, menunjukkan kreativitas dan pemahaman mereka atas materi yang dibahas dan atas kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian melakukan kolaborasi bersama warga sekolah, rekan guru mengenai program yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan pertanyaannya dan membantu saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak. Tindakannya mengikut sertakan semua warga sekolah atau tenaga sekolah, guru, dan juga kepala sekolah, dan berkolaborasi di kelas bersama. Itu contoh. Nah, sekarang yang saya ingin lakukan adalah dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat tadi itu mengenai visi kita, saya minta coba untuk buat pertanyaan, jawab dari buat pertanyaan utama, lembar yang pertama, di lembar pertama dari kunci mengenai visi kita. Yang ini apa sih yang kalimat utama itu? Belum, ini visi dulu. Nah, yang baca orang sini baru kalimat numpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujian Putri, rekan guru rekan CGP dari Ibu Alia, ingin menjawab pertanyaan. Saya menjawab apa yang saya lakukan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas siswa yang menyenangkan. Yang daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, saya menjawabnya mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan peningkatan pengembangan seni, daya, olahraga, dan kreativitas siswa yang menyenangkan. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan peningkatan pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas siswa yang menyenangkan. Terima kasih. Untuk lembar yang kedua mengenai ambil pelajaran, coba siapa yang mau menyampaikan? Ibu Evi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti Nurani Jamil, rekan CGP dari Bu Nur Alia SPD. Saya akan menjawab memberikan pertanyaan
tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas siswa yang menyenangkan melalui wawancara atau korespondensi atau studi literasi secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua, diskusi tentang pengalaman atau pendapat bersama guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan siswa beserta orang tua juga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang kedua. Kemudian untuk yang lembar ketiga, gali mimpi. Siapa yang mau buat pertanyaan dan tindakan penyelidikannya? Siapa? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dita Ahmad. Saya ingin menjawab, membacakan pertanyaan. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika meningkatkan pengembangan dalam seni, budaya, olahraga, dan kreativitas siswa telah berjalan dengan baik? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat daftar keterampilan yang akan saya peroleh dari literatur. Contohnya, hasil saya berlatih dalam memberikan pertanyaan tematik untuk motivasi cara pandang anak terhadap situasi kondisi dan permasalahan. Yang kedua, saya akan membuat deskripsi singkat saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh, hasil lebih bijaksana menuntun anak bukan untuk menghakiminya. Lanjut. Ya. Jabatan rencana. Siapa yang siap? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida, depan guru SPB. Saya akan mempertanyakan yang jabatan berencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas siswa? Nah, untuk tindakan atau pendidikannya adalah yang saya jawab, membuat daftar pertanyaan untuk dialog dengan anak tentang pola pikir yang menunjukkan kreativitas dan pemahaman mereka atas materi yang dibahas. Untuk pertanyaan yang kedua, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Nah, tindakan atau penyelidikannya yang saya jawab, melakukan kolaborasi bersama KS dan rekan guru mengenai program. Itulah yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu eksekusi. Siapa yang siap? Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, saya rekan kerja dari Ibu Isnasia dan Alia. Saya akan menjelaskan tentang eksekusi dan pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan peningkatan dan mengembangkan seni budaya, olahraga, dan kreativitas siswa. Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu mengikut sertakan KS dan rekan guru untuk mengobservasi kelas saya pada waktu tertentu. Oke. Terima kasih kepada semua rekan guru yang sudah mau berpartisipasi, mau berpikir untuk mengisi pertanyaan dan tindakan pada prakarsa perubahan visi dari sekolah kita. Mudah-mudahan tidak melenceng jauh, nanti dikasih pandangan oleh Ibu PP kita sebelum selanjutkan pada kalimat berupa. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, adik-adik ya harus semangat sekolahnya. Ya, ibu gurunya berjuang keras buat kalian semua untuk menjadi orang yang
pendidikan itu adalah apa? Seni untuk menjadikan manusia lebih beretika. Makanya tadi sudah diprakasain nih visi-misi yang di awal, ya Bu. Ada visi-misi prakasa perubahan. Apakah itu visi-misi sekolah yang ada di sini? Kalau yang tadi kita diskusikan, Yang visi awal. yang awal yang saya. Oh, yang Ibu buat. Kalau yang sini contoh. ya, sekolah tentunya sudah ada. Apakah nanti ibu kepala sekolah kedepannya visi-misi ada yang mau diperbarui lagi? Ya mudah-mudahan harus ada. Karena per 5 tahun biasanya ada perubahan visi-misi. Nah, Bapak Ibu tadi Ibu Guru sudah diajak untuk membuat sebuah bakza ya, menggali sebuah impian, tujuan daripada kita mau seperti apa sih nantinya ya sebagai guru. Nah, Bapak Ibu sebelum nanti dilanjutkan dengan membuat ya visi bersama. Ini bukan hanya Bu Nur Alia. Ya, kalau tadi sudah Bu Nur Alia sebagai CGP sudah melakukan proses membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, Bu Nur Alia sebagai CGP harus mampu memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Tentunya bukan hanya finansial, karena nanti saat menjadi kepala sekolah ke depannya harus memiliki sertifikat calon guru penggerak. Makanya nanti ibu guru yang ada di depan ini, Bapak Guru, ya kalau kedepannya harus semangat mengikuti ini, karena sebagai salah satu syarat, dan mudah-mudahan setelah nanti Bu Aji ya ada regenerasi bisa digantikan oleh Bu Nur Alia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, dalam proses pendidikan CGP tadi telah membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi misi sekolah yang berpihak tentunya pada murid. Kalau kita lihat tadi visi misi Bu Nur Alia sudah sangat luar biasa dengan tujuan yang sudah dipaparkan tadi, ya. Nah, untuk itu nanti diskusi hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk CGP memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama bersama Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga ada adik-adik di sini, ya. Meskipun ini bagian dari tugasnya Bu Nur Alia nih sebagai CGP, proses belajar sebagai CGP, namun proses diskusi ini diharapkan ya menjadi refleksi buat kita semua terhadap visi misi sekolah, tentunya Bapak Ibu yang ada di SDN Babelan ya, sehingga saya berharap semuanya nanti aktif ya ibu-ibu semua dalam membuat mempromosikan visi misi. Semoga lancar. Bu Nur Alia, saya kembalikan lagi kepada Ibu ya. Apa Ibu juga kalimat rumpang. Kita pakai kertas. Saya mau tulis boleh. Kalau gitu ya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan penguatan ya dari pengajar praktik mengenai visi dan bagian ya bahasa perubahan. Semoga mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan buat kita ke depan tatkala membuat visi. Walaupun kita juga sudah berdiskusi tadi, yang mudah-mudahan ini pun merupakan penguatan untuk visi kita karena kita sudah membuat prakasa perubahannya. Pada kesempatan ini dilanjutkan dengan materi kalimat perumpang, yaitu cita-cita kita untuk murid. Ya, harusnya di slide ini ada kertas, apa sebagikan aja boleh. Ditulis saja. Sudah saya bagiin sih mau mereka. Ada Bu? Ada. Berarti ini aja Bu, kita kalimat rumahnya aja. Iya, ada kalimatnya ya. Kita memimpikan
Adik-adik diminum dulu, diminum. Ini ada kue nih. Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya diskusi kita mengenai kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Pertanyaan kita apa kalimatnya yang belum lengkapnya, kita memiliki murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari kalimat ini saya minta kepada rekan-rekan guru untuk melengkapi. Siapa yang siap melengkapi? Ya, untuk yang pertama, siapa yang siap? Budi siap? Ya, silakan. Dari kalimat rumpang yang kita lengkapi, pertama kita memimpikan murid-murid yang belajar dengan aktif, riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Supaya persingkat waktu langsung aja kepada yang kedua ya. Ya. Jadi murid kita isi sama-sama ya, biar tahu ya. Udah dijawab. Udah dicatat. Ya, kawan sudah kapan. Oke. Katanya di apa? Ini aja ya, titiknya yang udah. Berarti tulisannya memuji. Ya, tulisannya bervariasi. Iya. Oh, diketik di situ bisa Pak? Diketik ya? Diketik di sini. Diketik Pak di sini. Oke. Ini jelas. Oke, sambil menunggu diketik jawabannya ke satu, yang kedua bersiap-siap pikirkanlah apa kira-kira untuk melengkapi kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, ini persiapan kira-kira sampai menjawab. Bu Betty, ya coba biar Pak dulu sampai sambil yang nantinya selesai. Ibu Bobi
Sudah selesai yang satu, berarti sekarang Bu Dewi ngomong dulu. Nah, silakan Bu Dewi. Kira-kira apa? Saya akan menjawab kalimat tumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda setiap anak, sehingga kita harus menjaga dan mengembangkan sesuai potensi atau bakat yang dimiliki. Oke. Tolong diketik. Yang kedua, sambil menunggu. Yang ketiga, kira-kira persiapkan diri, siapa yang mau menjawab? Ibu Dipika. Oke. Kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Titik. Kita tunggu dulu. Siap. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki siswa secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian yang mempersiapkan kalimat tumpang selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa siapa itu? Kira-kira yang mau melengkapi? Ibu Kep sekali mau? Murid di sekolah sadar betul bahwa udah jawabannya deh. Siapa? Sambil mencari yang itu belum ada yang bisa. Murid di sekolah sadar betul bahwa oke, kita lompat dulu dah. Kita warga sekolah ini yakin untuk siapa ada yang bisa. Oke. Ya, baik, saya akan menjawab yang keempat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri murid secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar secara merdeka dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Oke. Ya. Coba ditulis. Diketik dulu Prof. Abdul Aziz. Sekarang mempersiapkan yang keenam. Sambil tentunya yang tadi terlewat didiskusikan kembali bersama. Siapa yang nanti akan mengisinya? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini berarti yang belum kebagian ibu yang paling ujung, Ibu Widya, dipersilakan ya setelah Pak Abdul Aziz atau sama-sama jawab sekarang. Kira-kira selesai Pak Abdul Aziz. Saya akan menjawab yang nomor 6. Kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar perlu kerjasama dari semua warga sekolah. Maka dari itu guru dan warga sekolah harus tergerak
bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, kreatif, dan juga berpihak kepada murid. Terima kasih. Yang belum bisa dikaitkan ya dengan visi dengan yang pertanyaan yang pertama. Ya. Nah yang belum tadi yang nomor kita lah. Tadi apa tuh? Nomor 4. Jangan ditutup dulu. Murid yakin. Ya. Murid Ada. sadar betul bahwa sekolah adalah tempatnya gitu ya. Bisa. Benih-benih perdamaian. Nah, bisa itu. Murid di sekolah sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan. Oke, boleh. Tinggal diketik kasih Bapak Abdul Aziz bagian pengetikan. Ini yang belum Abdul. Kalau nggak ada di sini. Oke, setelah kalimat rumah ini selesai, berarti diskusi dinyatakan selesai dulu. Apa saya kembalikan pada Ibu untuk dengan penguatan kembali? Oke, sama-sama aja ya Bu. Iya. Ini kan sudah ada misi, sudah mengisi kalimat penumpang ini. Tentunya kalimat penumpang ini adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan untuk kita menentukan visi kita. Nah, kalau dilihat dari hasil cita-cita kita untuk murid, apakah ini sudah sesuai dengan visi-misi yang tadi sudah kita tentukan sebelumnya? Sudah sesuai belum Bu? Kira-kira? Jawaban yang nomor itu Nomor 3, nomor 4. Harus yakin. Nah, harus yakin. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah yang ada. Karena setiap sekolah memiliki potensi tantangan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu mari kita lihat. Ya, kalau menurut saya sih sudah sangat bagus. Dan di sini sudah berkaitan dengan kegiatan Merdeka Belajar. Ya, di awal sudah ada anak gembira, terus terakhir ada kolaboratif antara guru, terus anak diupayakan untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, berarti sudah bagus nih, sudah cakep nih. Nah, berarti gimana Bu? Udah didokumentasikan ini? Ya, belum bisa diketik. Dokumentasikan. Nah, nanti setelah ini Ibu masuk ke itu ya, diskusi lagi. Atau udah selesai? Ini selesai. Udah selesai. Tadi yang isi di depan kan. Berarti poinnya di sini sudah selaras ya Bu ya, sudah selaras dengan cita-cita ya poin per poinnya. Terus apakah ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Kepala sekolah mereka yang nambah. Iya, mungkin Ibu ada yang mau tambahkan. Dan apa kata Bu kepala sekolah? Oke, iya. Gurunya. Dari Bu Nuralia mau ada yang disimpulkan dari sini-sini? Setelah dicatat semua, Simpulkan. sudah bagus, sudah sesuai dengan tadi visi kita, ya kan visi yang kita punya kan untuk visi sekolah kita berdasarkan kelas 5 tadi visinya adalah ibu udah apa dah ayo dah. Nah tuh unggul dalam prestasi keluhuran budi, berarti kan tadi udah banyak tuh berkreasi-kreasi anak-anak berprestasi. Keluhuran budi berkaitan tadi dengan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa juga bermartabat dan Maha Esa. Ya alhamdulillah berarti hasil diskusi teman-teman ini yang berlima sudah bisa mewakili isi ya daripada isi SDE 12/05 dan kalimat perangkat sambutannya juga tadi sudah lumayan, walaupun mungkin nanti ada yang perlu direvisi sedikit ya Bu ya, ada yang agak kurang cocok direvisi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru yang mau diajar bertukar pikiran
remedial actionnya. Ya, mudah-mudahan dengan Bu Nur Alia sebagai CGP didukung dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan mengimbas kepada rekan-rekan guru yang ada, jadi semangat untuk bagaimana nih caranya anak kita berprestasi. Ya, apakah memberikan prestasi itu bukan secara akademik saja ya Bu ya, tadi sudah dijelaskan. Yang bakatnya di tari, di seni, di olahraga, ya adik-adik potensinya ditingkatkan. Ya, bilang ke ibu gurunya kalau ada maunya apa, hobinya apa, disampaikan. Ya, jadi semoga bisa menyeimbangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Oke Ibu, terima kasih. Sayangnya tadi pada saat memberikan mengisi kalimat lupa tidak ada yang menyebutkan namanya siapa, saya tidak kenal kan? Ada beberapa. Ya, di awal aja ya, dan semuanya ya. Ya, insya Allah nanti Ibu perkenalan lagi dong. Ya, saya kenal atau nanti kalau ketemu saya yang lupa, itu aja ya Bu ya. Gitu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Dewan Guru, adik-adik, ya semangat terus belajarnya. Mungkin hari ini kalian menyaksikan sebuah proses ya, bagaimana sayangnya seorang guru terhadap kalian, bagaimana guru selalu berpikir tentang kemajuan kalian. Usia boleh tua, ya udah tidak muda lagi, tapi semangat harus milenial ya. Nah, ibu-ibu yang muda harus sekarang semangatnya harus lebih semangatnya daripada Ibu Nur Alia. Sekarang guru itu gak bukan lagi berceramah, nunjuk ini itu, tapi hadir sepenuhnya untuk guru, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk guru mengembangkan potensinya yang ada. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua.